nggak setuju ya. Saya sebagai alumni UGM sedih ya. Kalau Humas UGM itu sebagai universitas yang sangat saya hormati, saya cintai ya, itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif seperti ini ya. Punya semua di sini Time New Roman berulang-ulang. Kacau nggak setingkat UGM lu? Ini redaksi apa ini? Ya ampun Tuhan, oh my god, tingkat UGM, ya? Kacau nggak itu? Level UGM. Ini jadi universitas apa sih UGM ini? Jadi malu saya sebagai alumnus. Malu, bener malu. Aduh, kok jadi begini ya? Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Menyesatkannya ada di mana? Itu harus juga menggunakan argumentasi ilmiah. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Loh, harusnya Gadjah Mada tuh bangga punya seorang pakar yang sangat wow seperti Dr. Rismon Sianipar ini, bangga. Saya ini seorang peneliti ya, jadi saya tahu metodologi itu banyak. Nah herannya, ya tingkat UGM, ya ini tingkat UGM ya. Bayangkan redaksinya ancur-ancuran loh. Penggunaan kata font Time New Roman, itu Time New Roman gak ada S-nya gitu loh. Kan parah kali setingkat UGM loh. Times New Roman. Ini Time New Roman. Terus pokoknya semua di sini Time New Roman berulang-ulang. Kacau nggak setingkat UGM loh. Ini redaksi apa ini? Ya ampun Tuhan, oh my god, tingkat UGM, ya. Time New Roman ini juga, Time New Roman. Aduh, dah parah di sini. Ya ini fotonya gedungnya saat ini, dulu nggak seperti itu ya. Cobalah bayangkanlah ini jawaban UGM. Katanya skripsi lembar pengesahan Joko Widodo dicetak di Prima ya. Saat itu dimulai apa? Fotokopi dan penjilitan, tidak ada percetakan, dan berdiri pun tahun 1986. Prima itu, bayangkan jawaban selevel fakultas UGM, dekannya seperti itu. 1986 Joko Widodo lulus katanya dari Fakultas Kehutanan UGM 5 November 1986. Bagaimana lah Joko Widodo mencetak lembar pengesahan dan sampul skripsinya di Prima yang masih fotokopi dan penjilitan, tidak ada percetakan, dan tahun 1986. Enggak, mereka sudah bandingkan, pengakuan saja banyak di zaman itu lembar pengesahan skripsi itu sudah di print, dicetakkan di Prima yang belum berdiri. Kacau nggak itu? Level UGM. Ini jadi universitas apa sih UGM ini? Jadi malu saya sebagai alumnus. Malu, bener malu. Aduh, kok jadi begini ya? Saya nggak setuju ya, saya sebagai alumni UGM sedih ya. Kalau Humas UGM itu sebagai universitas yang sangat saya hormati, saya cintai ya, itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif seperti ini ya. Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Menyesatkannya ada di mana? Itu harus juga menggunakan argumentasi ilmiah. Kalau kita bilang, Sigit Sunarta bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon Sianipar, ya, Dr. Rismon Sianipar ini secara scientific base itu menyesatkan, maka Sigit Sunarta harus memberikan argumentasi untuk mematahkan scientific base evidence yang disampaikan oleh Dr. Rismon gitu. Jadi bukan dengan kayak gini, ini namanya kategorinya adalah ad hominem ya, menyesatkan gitu. Terus apalagi mantan dosen, bukan mantan dosen ya, Dr. Rismon Sianipar masih jadi dosen di Institut di Pematang Siantar, bukan mantan dosen ya. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Loh, harusnya Gadjah Mada tuh bangga punya seorang pakar yang sangat wow seperti Dr. Rismon Sianipar ini, bangga ya. Dia menulis, kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit Sunarto. Ini saya lebih baik mengusulkan untuk bikin forum deh, forum terbuka ya. Forum terbuka, karena ada undang-undang yang mewajibkan UGM untuk membuka undang-undang keterbukaan informasi ya. Jadi mendingan daripada ad hominem, daripada bersilat lidah seperti ini, lebih baik dibuka dalam sebuah forum ilmiah ya. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Loh, sudah dilakukan sama Dr. Rismon Sianipar. Menurut Sigit, seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Belum tentu. Metodologi riset itu banyak sekali, Pak Sigit ya. Saya ini seorang peneliti ya, jadi saya tahu metodologi itu banyak. Kita bisa menggunakan uji digital forensik dengan hanya satu dokumen ini aja, kan beliau lakukan itu. Uji digital forensik terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan skripsi dari Joko Widodo, itu yang dilakukan. Kalau ada lagi metode melakukan perbandingan, ya ada lagi
penelitiannya beda. Nah, penelitian yang dilakukan sama beliau ini, analisis ya namanya, ya, ya, itu didasarkan pada dokumen yang dia dapat. Loh, Pak Rismon ini pergi terbang ke Jogja loh, untuk melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Skripsinya seseorang yang bernama Joko Widodo tuh, beliau tuh sampai terbang ke Jogja, ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Artinya beliau benar-benar eyewitness, melihat dengan mata kepala sendiri, dan karena itu beliau itu sebagai seorang pakar itu sudah menunaikan tugasnya gitu loh. Nah, kemudian ini Sigit bilang juga soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Inilah yang menyesatkan. Ini yang menyesatkan, ya. Font Times New Roman itu oleh pakar digital forensik, oleh pakar teknik elektro, teknik informatika yang punya banyak paten di Jepang, itu sudah dibilang. Bahkan di Wikipedia aja, itu juga sebut, font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system, ini tuh di tahun 1992. Ini adalah materi scientific base-nya, gitu loh. Jadi bukan sudah jamak mahasiswa, oh itu menyesatkan. Saya juga mahasiswa UGM, Pak. Saya juga ada di situ, kuliah di situ di antara tahun 90 sampai tahun 95 itu, saya ada di situ. Jadi saya pengguna font Times New Roman pertama. Tapi kalau ada mahasiswa tahun 1980 sampai tahun 1985, ya, mengklaim bahwa dia menggunakan font Times New Roman, itu sesat. Itu tidak betul, karena font Times New Roman belum lahir di kurun waktu 1980 1985. Kalau saya seumuran jadi mahasiswa UGM sama Pak Rismon, di antara waktu tahun 1992 sampai tahun 1995 itu font Times New Roman itu digunakan secara formal untuk skripsi di tahun itu. Karena font Times New Roman itu baru lahir sebagai bagian dari operating system yang digunakan, yaitu Windows, yang digunakan oleh semua orang termasuk para mahasiswa UGM itu baru tahun 1992 ke atas. Saya nih, kemudian Pak Rismoni gitu. Saya nggak tahu Pak Sigit. Jadi kalau ada orang yang kuliah di tahun 1980 sampai tahun 1985 menggunakan printer, ya, printer menggunakan operating system Windows yang di dalamnya ada font Times New Roman, berarti dia masuk mesin kapsul waktu. Itu saya setuju. Ini yang omongan bukan saintifik ya, tapi begitu. Ngikutin apa yang disampaikan oleh UGM ini ya. Kemudian ya, bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur dalam kurung sudah tutup yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Nah, ini saya juga harus klarifikasi lagi ya Pak Sigit ya, hati-hati. Ya, kita tuh kalau mau ngomong tuh harus lihat ya. Prima dan Sanur itu dibuka tahun berapa? Ya, beroperasi sebagai jasa fotokopi dan penjilitan, bukan percetakan. Pada tahun kurun waktu, dia mulai berdiri tahun 1986, itu saya masih bocil Pak. Mahasiswa saya sekian tahun kemudian. Ya, jadi kalau ada seorang mahasiswa yang berkuliah di UGM sampai dia lulus bikin skripsi dan dapat ijazah, itu Prima sama Sanur tuh belum lahir kalau dia mahasiswanya di tahun 80 sampai 85. Karena kita lihat di lamannya Prima sendiri, websitenya Prima. Lihat dong di websitenya Prima. Kapan dia itu jasa fotokopi ya, jasa fotokopi itu ada tuh ya. Coba cek. Ya, coba cek. Baru berdiri tahun 1986 sebagai jasa fotokopi dan penjilitan. Itu baru 86. Kalau emang Jokowi itu lulusnya tahun 85 ya dia nggak ke Prima. Tapi ke Sentul, Pak, stensil, Pak Sigit, ya. Ini kan kita yang orang-orang beneran orang UGM yang kuliah di Jogja tuh kan ngerti banget. Kita fotokopi kemana nih? Saya bacain ya. Sini saya buka ini. Di websitenya Prima Grafika. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang olah dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. 1986, 1 tahun sejak klaim lulus Jokowi ya.
Jadi waktu 1985 itu Prima tuh belum lahir, belum buka. Kemudian baru tahun 2006 ya, baru tahun 2006 Prima berkembang ke digital printing dan percetakan. Ya, jadi pada saat dari 1986 sampai 2006 itu Prima itu jasanya fotokopi dan penjilitan. Skripsi saya juga dijilid di fotokopi di Prima. Ya, tapi kalau mahasiswa yang lama, yang umuran kuliahnya di 1980 sampai 1985 itu nggak ada yang nyetak dengan printer, orang printer juga belum dijual. Kalaupun dijual itu harganya mahal sekali, 20 ribu dolar, siapa yang bisa beli ya. Jadi kita semua itu pakai mesin ketik ya. Kalau saya sih karena saya skripsinya udah 10 tahun kemudian ya udah pakai printer, tapi printer pun juga masih kurir. Jadi masih pakai dot matrix, bukan pakai yang halus yang seperti printer zaman sekarang yang operasinya pakai Windows, masih pakai DOS. Saya bikin skripsi masih pakai DOS, belum pakai Windows. Windows itu kan eh nah saya S2 tuh ya. Jadi skripsinya yang udah masa-masa printer itu masih pakai DOS ya, masih pakai DOS. Jadi ini mesti hati-hati ya. Orang-orang UGM nih, orang-orang resmi UGM ini kan mesti juga scientific based dong gitu loh. Seorang akademisi bagaimana sih? Masa saya aja langsung tak penasaran gitu. Bahkan di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Dalam kurung sudah tutup, belum tutup. Saya cek masih buka kok. Prima itu di Jalan Cikditiro, Sanur itu di Jalan C. Simanjuntak. Ya, kita semua mahasiswa-mahasiswa rata-rata nggak semua ke situ karena itu kan termasuk yang mahal ya. Termasuk dia mesin fotokopi sama mesin jilidnya tuh termasuk yang terbagus. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang orka yang bisa jilid sama fotokopi di situ. Kalau enggak kan tersebar banyak. Yang lebih murah itulah yang lebih murah itu kan yang di Skip itu lebih murah. Yang sederhana-sederhana gitu. Kalau Prima sama Sanur kan mahal. Hanya mahasiswa orkai aja yang ke situ kan.